di materi dasar-dasar kejuruan itu ada beberapa elemen yang lain, untuk menyingkat waktunya, maka saya membuat video pembelajaran. Jadi adik-adik semua bisa mengulang materi tersebut di waktu yang lain dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi untuk pemahaman yang lebih, kalian bisa mereplay atau mengulang kembali video tersebut. Nah, sudah dibuka di bagian classroom-nya ya. Ini saya izin share screen. Sudah terlihat atau belum ya? Ini sudah saya share. Nah, kemudian ini di Google Classroom-nya, saya sudah mengupload dan mengedit materinya. Nah, ini di bagian ini. Jadi ada dua materi, yang pertama itu bentuknya dia PDF, yang kedua itu ini yang di folder Zoom, itu ada video pembelajaran, jadi nanti ada di link Google Drive, di sini. Nah, saya sudah membuat dua video pembelajaran, yang video pertama dan video kedua. Dan ini sebenarnya video 1 dan video 2 itu merupakan satu materi yang sama, hanya saja di video 1 dan video 2 itu ada beberapa tambahan materi yang perlu disampaikan. Nah, di video ini kalian bisa menontonnya urut ya dari video yang pertama, kemudian ke video yang kedua. Baik, saya lanjutkan ya. Ini di video 1, kalian akan sebenarnya di video 1 ini merupakan video tambahan. Jadi video yang fullnya itu ada di video 2. Nah, karena sebenarnya ada video yang lengkap menjadi satu bagian, namun di video itu ternyata terjadi kesalahan, hanya ada audionya saja. Jadi ini ada backup video, namun ada beberapa penyampaian yang perlu diperbaiki, jadi saya buatkan di video yang pertama. Nah, itu ada tambahannya di video pertama. Nah, kalian nanti bisa dibuka di Google Classroom masing-masing ya. Ini saya kembali, ini sudah saya edit materinya, kemudian penugasannya itu seperti biasa. Mungkin ini untuk yang dulu DPIB sudah bertemu saya ya, jadi penugasannya itu ada di bagian terakhir slide terakhir dari materi yang PDF. Nah, ini saya buka lewat sini saja. Nah, ini materinya ya. Kemudian ini penugasannya ada di akhir slide. Nah, terus kemudian beberapa penjelasan dari penugasan tersebut juga ada di videonya. Nah, ini untuk penugasannya. Jadi nanti akan saya buatkan room pengumpulan untuk penugasan pertemuan ini. Nah, ini untuk soal yang 1 secara grafis, yang soal nomor 2 itu secara analitis. Ini materinya, kalian bisa lihat, dan nanti sambil melihat videonya, kalian juga buka materi di PDF ini. Mungkin nanti apabila masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, bisa langsung mengontak saya ya. Kemudian yang untuk kemarin kelas KGSP atau sekarang DPIBA, itu saya sudah masuk ke grupnya yang grup lama. Nah, itu kalian juga nanti bisa menghubungi saya apabila ada
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membuat kalian bingung ya untuk materi kali ini. Nah, mungkin seperti itu saja untuk materi statika. Sudah saya share video pembelajarannya. Dan pastikan juga ya ini kuota kalian masih ada. Ini video yang kedua ini lumayan panjang durasinya. Jadi saya harap itu kalian ketika ada materi atau bagian yang belum paham, kan di pertemuan sebelumnya kita hanya dalam pertemuan Jimit, kemudian kita ada sesi tanya jawab. Nah, jadi untuk pertemuan ini karena tidak ada secara langsung, nah kalian bisa memahami lewat videonya, kemudian bagian-bagian yang perlu pemahaman lebih, kalian bisa mengulang video tersebut. Apakah ada pertanyaan sampai ini? Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Tidak ada pertanyaan ya. Nanti mungkin kalau adik-adik sudah buka classroom-nya, kemudian menemui beberapa kendala, bisa langsung menghubungi saya. Mungkin itu saja dari yang elemen statika bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi gambar teknik ya adik-adik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Udah terlihat ya adik-adik? Udah. Ya. Kalian juga bisa sambil buka materinya yang sudah saya kirim di Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi simbol-simbol dalam gambar teknik. Nah, untuk topik pembahasannya itu ada dua. Yang pertama ada simbol-simbol bangunan, yang kedua ada skala gambar. Kita cepat aja ini adik-adik. Nah, keburu siang ya kan. Nah, untuk yang pertama itu ada simbol-simbol bangunan. Apa sih itu simbol? Simbol yaitu arsiran maupun simbol bahan bangunan yang lazim dipakai untuk dalam menggambar gambar teknik. Nah, ini merupakan contoh dari simbol-simbol di gambar teknik. Ada banyak sekali simbol dalam gambar manual untuk gambar teknik. Jadi kalian harus menghafalnya dan juga bisa untuk melatihnya di sehari-hari agar lebih luwes saat menggambar. Nah, ini contoh berikutnya. Ada urugan tanah, ada kayu, ada kaca, ada pintu, jendela, pintu sorong, dan juga ventilasi. Selanjutnya untuk tanah, keramik, ukuran kecil, keramik hiasan, batu karang, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke skala gambar. Nah, untuk skala ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada skala mendatar, skala tegak, kemiringan, dan juga balok. Untuk menghitung skala udah pada tahu ya? Atau ada yang belum paham? Udah. Udah tahu. Udah ya.
Oke, mantap. Nah, ini untuk penulisan skalanya. Ini untuk penulisan skala yang tegak. Ini untuk yang kemiringan. Dan ini untuk yang skala bolok seperti ini ya. Ya, mungkin seperti itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau gitu, habis ini saya kirimkan tugasnya yang bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat grup. Oke. Nah, sekian untuk materi gambar teknik. Kalau misalkan masih bingung, jangan ragu untuk tanya ya adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Didi. Baik, untuk sekarang kita lanjutkan ke materi teknik dasar desain permodelan ya. Nah, untuk materi hari ini sudah saya upload di Google Classroom. Mungkin adik-adik bisa sambil membuka materi yang ada di Google Classroom. Nah, nanti itu materinya bisa dibaca, kemudian dipahami. Kemudian di situ juga sudah saya lampirkan video untuk contohnya ya. Jadi nanti karena sebenarnya ini kan materi praktik, sedangkan kita ini masih pandemi, jadi masih online, agar adik-adik masih dapat memahami pelaksanaannya itu bagaimana. Itu sudah ada video, silakan bisa dilihat, kemudian dipahami ya. Nah, untuk materinya akan saya sampaikan sekilas saja ya, karena sudah saya upload. Saya share screen terlebih dahulu. Udah ya materinya? Udah belum ini? Bentar Pak, lagi share screen Pak. Oh iya iya. Nah, sudah muncul belum ini? Sudah. Ya. Nah, ini saya jelaskan sekilas saja. Nah, materinya itu untuk pertemuan hari ini alat sifat datar atau level, bisa juga disebut waterpass ya. Nah, kemudian ini alat-alat ukur kan sudah pernah disampaikan, itu ada alat yang biasa atau sederhana, kemudian optis, dan ini kalau yang optis itu seperti waterpass ini ya. Nah, untuk waterpassnya sendiri itu untuk digunakan untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau yang lebih. Ini syaratnya bisa nanti dibaca ya. Kemudian jenis-jenis waterpass itu ada 3. Nah, yang pertama itu dumbbell level. Ini bagian-bagiannya. Kemudian ada reversible level, penjelasannya. Kemudian ini tipe yang reversi. Ini yang ketiga, rotating level. Nah, ini bagian-bagiannya. Kemudian ada waterpass yang otomatis ya.
yang sudah banyak digunakan sekarang. Ini ada bagiannya udah. Kemudian kelengkapannya itu ada statif, itu yang bentuknya kayak tripod, itu kaki segitiganya itu untuk penyangganya ya. Nah ini nanti bisa dibaca sambil dipahami. Kemudian rambu ukur, sudah pada bisa membaca rambu ukur kan? Di materi pertama kan sudah disampaikan. Nah nanti sambil mengingat-ingat kalau ada yang belum paham, nah itu di video yang satunya itu video cara membaca rambu ukur. Nanti bagi yang belum paham atau belum jelas bisa sambil melihat video itu biar lebih paham lagi. Nah kemudian ini ada cara penggunaan waterpass. Ini nanti bisa dibaca sambil ini ya, sambil melihat di video tutorial. Sebetulnya itu kalau waterpass sendiri settingnya itu ada beberapa cara. Nah ini salah satunya saja. Nanti kan beda orang atau beda materi itu ada yang caranya sedikit berbeda, namun pada intinya tetap sama. Tuh. Nah ini kalau praktek ya, mungkin kalau besok praktek ini langkah-langkahnya seperti ini. Nanti bisa dipahami. Nah, ini caranya untuk mengukur beda tinggi, hampir sama kayak untuk yang KGSW yang sebelumnya sudah saya kan sudah pernah mengukur beda tinggi. Nah itu hampir sama sebenarnya, cuma nanti alatnya ini kan sudah menggunakan waterpass. Nah untuk materinya mungkin itu saja. Untuk selebihnya nanti bisa dipahami melalui video ya. Nah untuk tugasnya, untuk yang membaca rambu ukur nanti itu di akhir video sudah ada, silakan dicoba dikerjakan untuk latihan. Kemudian untuk yang ini, yang untuk materi nanti tugasnya saya upload di Google Classroom. Itu ada pertanyaan? Kalau mungkin nanti yang susah sinyal ya bisa mencari tempat yang banyak sinyal untuk download videonya ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, baik. Untuk materi elemen teknik dasar mungkin hari ini cukup begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seterusnya saya kembalikan ke Pak Darmawan. Terima kasih, Pak. Ya, tadi ukur tanah sudah, gambar teknik sudah, statika sudah. Ini tinggal yang BIM ya. Ini yang perlu saya sampaikan ke kalian. Ini bentar. Jadi nanti semua tugas kalian bisa cek di Google Classroom-nya ya. Jadi semua basisnya di GC ya. Jadi di GC itu akan muncul kalian tugasnya apa-apa. Itu nanti semuanya akan muncul. Ini saya tampilkan contoh tugas yang kelas kalian ya. Jadi semua tugas itu nanti akan muncul di sini. Jadi kami ya, saya dengan teman-teman guru nanti dari tugas 10 semua nanti akan muncul di sini. Jadi nanti yang mengumpulkannya terlambat, nanti akan di sini akan kelihatan. Nah, terus yang sudah selesai nanti akan langsung dinilai. Untuk processing juga yang
sebelum jam 7 pasti nilainya ada nilai 10 ya, kok nggak 100 ya. Jadi proses itu nanti untuk menambahkan nilai jika kalian nilainya kurang ya, jadi nanti akan ditambahkan karena termasuk nilai kerajinan. Nah, terus ini contoh-contoh kakak kelas kalian yang baru lulus kemarin ya. Ini kalau nanti jadi fokus ini gambar salah satu contoh gambar interior ya. Ini saya nilai 98 ini ya. Membuat interior ruang kamar ya. Kamar tidur. Terus ini kamar mandi. Ya. Nah, nanti kalian juga akan membuat seperti ini. Ini namanya ruang virtual atau ruang pertemuan ya. Ini contoh lagi yang lainnya punyanya Azhar. Nah, ini contoh yang sudah mengumpulkan ya. Nah, jadi kalau kalian mengumpulkannya tepat waktu bagus ya, pasti nilainya pasti di atas 90. Ini ruang sholat ya. Kemudian ini ada lagi membuat gambar eksterior punyanya Nawang Syah. Jadi apa? Gambar gedung, nah, terus diambil beberapa titik untuk dirender atau diambil gambarnya ya. Pokoknya seperti ini. Ini pasti kalian besok akan menggambar seperti ini. Nah, ini yang ini sama ya. Oh, bentar. Yang gedung itu nah, ini saya nilai 99 ya. Oh, enggak 100 Pak. Apa enggak bisa 100? Oh, bisa. Cuma ada yang kurang sedikit lah. Nah, itu nah ini punyanya Zalfa. Zalfa cewek ya. Ini juga sama ya. Jadi tugas dikirim. Nah, gambar seperti ini. Nah, jadi besok kalian harus bisa. Kalian so gambar ini sesuk boleh gawean gampang. Ya. Ini buat hotel, ya. Hotel 4 lantai. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Jadi semua tugas nanti kalian cek di GC-nya. Ya. Jadi nanti basisnya Google Classroom. Jadi silahkan kalian ini ya, kalian cek tugasnya yang belum hafal, yang sudah hafal. Terus sebelum bentar lagi saya akhiri ya. Ini yang sudah hadir. Nanti kalau ada yang belum apa, nanti bisa capri saya ya. Ini yang terakhir masuk nih Rizky Tolu, ini baru gabung 15 menit yang lalu. Saya nggak tahu nih, Aziz, Fajar Rahmat, Gregorius, Muhammad Fidan, Muhammad Zaki, Zahra, Putri, Zahra Rahinusia, Asrid sama Kristosan ya. Nanti kalau hadir jangan lupa di screenshot ya kegiatannya ya. Ini saya nyampaikan sedikit 5 menit lagi untuk BIM. Nah, ini biar kalian tahu. Ada nanti kalian materi BIM ya. BIM ini proses membuat data saya membentuk model 3D ya. Nah, ini saya dapatkan materi 2 hari yang lalu ini. Nah, jadi BIM itu nanti ada 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. BIM adalah integrasi. Jadi BIM itu bukan gambar ya, tapi integrasi. Jadi semua model gambar masuk ke situ. Nah, ini supaya kalian tahu lah.
Besok kalian akan materi ini akan kalian dapatkan. 3D, 4D ini membuat time schedule ya. Kemudian ada 5D, 6D, 7D, 8D, sampai ke 8D. Terus ada level. Nah, ini kalian melihat dari sini kan sudah kelihatan. Kalian berarti kan masih level 0, CAD. Ya. Jadi kalian harus bisa kuasai. Nah, kalau kalian kemudian nanti gambar 3D, nah ini baru level 1. Nah, minimal ini level kalian harus level 1-nya sudah bisa menguasai. Kalau ini sudah bisa ya besok lanjut ke kelas 11. Nanti tinggal meneruskan yang sekarang ini. Kemudian nah ini ada sertifikatnya ya. Saya kira itu untuk BIM minggu depan aja lah ya. Ini sudah hampir setengah 9. Tugasnya sudah muncul di GC. Jadi setiap kali pertemuan, yang jelas materi nanti ada 4 ya. Ada statika, ada ukur tanah, ada gambar teknik, terus ada BIM atau nanti ini dulu ya ke BIM level 0. Nah ini di sini ada tadi ya. BIM level 0 itu CAD atau AutoCAD. Jadi yang punya AutoCAD sudah ini ya, yang punya laptop diinstal AutoCAD minggu depan nanti sudah mulai mencoba. Jadi minggu depan itu sepertinya kan masih pelajaran, setelah itu UTS. Nah, nanti jadi bekal kalian tugas UTS ya, nanti menggambar dengan AutoCAD. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Makanya saya tahu ya kalau kelamaan nanti enggak banyak kuotanya habis banyak ya. Tadi yang baru masuk itu Astrid ya. Pak, Masuk mau tadi. tanya. Ya, nanti japri saya ya. Yang di catatan saya yang belum masuk ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Cukup ya? Bisa dilanjut untuk mengerjakan tugasnya. Jadi silahkan langsung mengerjakan tugasnya ya. Kalau sudah selesai ya syukur, kalau enggak ya ini. Nanti untuk materi yang saya sampaikan nanti akan saya share di GC. Nanti tinggal buka aja. Itu kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, tidak usah berdoa ya, karena kalian kan masih ada pelajaran yang lain. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, bisa langsung live ya.